Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain. Pada video pertama ini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran kimia yang judulnya itu hukum Avogadro. Sebelum kita masuk ke pelajaran, sebaiknya yang akan saya jelaskan di sini yaitu siapa penemu hukum Avogadro ini dan rumusnya tentang apa, dan pertama kali dia mengetahui Avogadro ini dari mana. Oke, itu kita lanjut aja ke slide pertama. Yang pertama kita akan melihat dulu biodata dari Carlo Avogadro. Carlo Avogadro ini mempunyai nama lengkap Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro di Querigna e di Coreto adalah seorang ilmuwan Italia. Ia paling terkenal karena kontribusinya untuk teori molekul, termasuk apa yang dikenal sebagai hukum Avogadro. Dia ini seorang ilmuwan yang cerdas di negara Italia. Pada tahun 176 dia lahir pada 176 dan 9 Agustus, dan dia terkenal tuh pada tahun 100 seribuan lebih lah. Pendidikan dia itu di Torino, di Universitas Torino di Italia kayaknya. Oke, lanjut kelas selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan Avogadro? Bilangan Avogadro itu lambangnya itu N atau Na, juga dinamakan sebagai tetapan Avogadro atau konstanta Avogadro. Avogadro biasanya banyaknya disebutnya entitas, atom atau molekul dalam 1 mol yang merupakan jumlah atom karbon 12 dalam 12 gram atau 0,012 kg karbon 12 dalam keadaan dasarnya. Bilangan Avogadro adalah banyaknya satuan dalam 1 mol satu zat atau 6,002214076 kali 10 pangkat 23, atau lebih gampang sebutnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Oke. Hukum Avogadro itu pengertiannya adalah suatu hukum gas eksperimen yang mengaitkan volume gas dengan jumlah gas tersebut. Maksudnya, penjelasan dari hukum Avogadro, pada suhu tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Dan juga nama lain dari hukum Avogadro adalah hipotesis Avogadro. Dan ini adalah sebuah rumusnya, perbandingan volume sama dengan perbandingan jumlah molekul. Yang bisa kita lihat di sini N1 sama dengan V1 sama N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Yang V itu adalah volume, N adalah jumlah molekul. Dan kita di sini punya satu soal yang bisa jadi contoh. Soal pertama itu, pada suhu dan tekanan tertentu, gas N2 direaksikan dengan gas H2 menjadi gas NH3. Jika gas H2 yang bereaksi sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 23 molekul, berapa jumlah molekul NH3 yang terbentuk? Nah, bisa lihat di sini jawabannya N2G plus 3H2G bisa dikombinasikan menjadi 2NH3. Dari samping ini bisa kita kombinasikan menjadi seperti ini. Dan yang pertama, N pertama itu 7,5 kali 10 pangkat 23. Dan kita harus mencari N kedua, N2 ini. Nah, cara mencarinya kita gunakan rumus N1 per N2. Karena di sini gasnya sama, kita menggunakan koefisien 1 per koefisien 2. N1 itu 7,5 yang tadi sini sudah kita jelaskan sini, karena di sini N1-nya 7,5 kali 2 pangkat 23. Di sini kita masukkan N2-nya masih kita cari. Langsung kita jumlah di 3 per 2. 2-nya itu dari sini N2-nya. Nah, langsung kita tulis lagi
3 kali N2 sama dengan 15, karena ini kita jumlahkan kali 10 pangkat 23 dia masih tetap N2 nya masih di sini, dan ini 3 nya kita bagikan menjadi 15 kali 23 kali 10 pangkat 23 per 3. Ini kita jumlahkan menjadi 5 kali 10 23 molekul. Nah, jadi molekul N ini tipe kayaknya nih, N2 harusnya NH3 terbentuk, jumlahnya adalah 5 kali 10 23 molekul. Nah, ini jawabannya. Langsung kita lanjut soal yang kedua. Gas nitrogen sebanyak 8 liter mengandung 4 kali 10 23 molekul NH2. Jika diukur pada suhu tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul yang terkandung dalam 12 liter gas oksigen? Nah, ini kita sudah menjawabnya. Jadi gas N2 itu itu memiliki nitrogen sebanyak 8 liter. Jadi ditulis 8 liter di sini, ini volumenya, dan mengandung 4 kali 10 pangkat 23 molekul NH2. Jadi tertulis N-nya di sini 4 kali 10 2 pangkat 3. 10 2 pangkat 3. Nah, yang kedua ada gas O2. Jika diukur pada suhu tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul yang terkandung pada 12 liter gas oksigen? Di sini kita lihat volumenya sudah terlihat 12 liter, tapi kita masih harus mencari N-nya, itu jumlah molekulnya. Yang pertama kita harus menggunakan rumus F1 per F2 sama dengan N1 per N2. Nah, langsung kita masukkan F1 itu sama dengan 8, F2 sama dengan 12, sama dengan N1 yaitu 4 kali 10 2 pangkat 3 per N2. N2 nya masih harus kita cari lagi. Nah, di sini kita sekali silang, jadi 8 ke bawah ke 2, dan yang 12 ini ke 4 ke 12 ini ke 12 ke 4 kali 10 2 pangkat 3, jadi dikali silang itu jadi 8 kali N2 sama dengan 48 kali 10 2 pangkat 3. 48 ini dari 12 kali 4. Nah, sama seperti tadi, ini kita jumlahkan menjadi N2 8 ini 8 nya kita pindahkan ke samping, jadi 62 sama dengan 48 kali 10 2 pangkat 3 per 8. Kita jumlahkan, ini 48 dibagi 8 itu sama dengan 6 kali 10 2 pangkat 3 molekul. 10 2 pangkat 3 masih tetap sama, nggak dijumlahkan. Ini jumlahnya itu 48 dan 8 nya. Nah, jadi itulah sedikit yang bisa saya jelaskan di pelajaran kimia ini tentang hukum Avogadro, dan mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada yang masih salah, bisa dikoreksi. Saya Zain undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.